Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin dengan NIM A1C322001. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan model pembelajaran, yaitu salah satunya adalah model pembelajaran personal. Nantinya saya sendiri akan melakukan wawancara dan juga observasi ke SMA Negeri 2 Muara Jambi untuk melihat implementasi dan juga evaluasi daripada model pembelajaran berbasis personal ini. Nantinya saya akan memberikan output berupa artikel dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Personal dalam Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Pengukuran di SMA Negeri 2 Muara Jambi. Adapun saya sendiri mengangkat judul ini yaitu dikarenakan melihat peserta didik yang mengalami kesulitan dan juga kendala sehingga menyebabkan sikap daripada peserta didik ini cenderung pasif dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Selain itu, latar belakang daripada penelitian ini adalah melihat adanya batasan antara subjek pendidik yaitu tenaga pengajar dan juga objek pendidik yaitu peserta didik dalam memahami dan juga melakukan kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana implementasi daripada tenaga pengajar ini dalam menggunakan model pembelajaran berbasis personal. Yuk ikuti saya dalam perjalanan melihat implementasi dan juga evaluasi model pembelajaran personal ini di SMA Negeri 2 Muara Jambi. Hari ini kita belajar mikrometer terus. Yang di belakang udah buka. Halaman 46. Coba kalian baca dulu. Nanti Bapak tanya-tanya sedikit. Berapa kata rinciannya? 0,0. Terus apa kegunaannya? Kegunaan apa? Kegunaan rangka untuk memegang mikrometernya. Kalau kita sudah mengukur, kita pegang ini. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin soalnya itu bagaimana sih Pak cara personal tidak caranya itu kita memberikan soal kepada siswa. Nah, setelah itu kan siswa kita disuruh jawab. Setelah itu
kita berkeliling, lihat siswa mana yang belum paham. Setelah itu baru kita, misalkan siswa itu kurang paham, baru kita jelasin sekarang begini. Dan untuk yang selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak cara dalam pembelajaran personal ini? Apakah efektif Pak untuk pembelajaran personal ini? Menurut saya saat ini cukup efektif karena kan tidak semua siswa itu paham. Jadi kita harus menyesuaikan siswanya lagi. Kalau mereka nggak paham cara kita mengajar, kita deketin gimana siswa itu bisa paham. Ada yang dalam pembelajarannya siswanya cepat menonton, Ada yang lambat. jadi kita dekati secara personal gitu. Dari gaya belajar sendiri, sesuai nggak Pak dengan pembelajaran personal ini Pak? Dari gaya belajar, misalnya gaya belajar itu apakah hanya menjelaskan secara mentah-mentah dalam kelas, lewat materi terus ditulis, atau Bapak memang gaya belajarnya itu menggunakan banyak metode seperti sambil mengajar, sambil melihat siswa, Saya mengajar, pertama saya jelaskan, habis saya jelaskan, saya kasih contoh soal, baru kita kasih soal untuk siswanya ngajar itu mengisi soal tersebut. Nah, saat itu baru saya berkeliling. aktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Misalkan Pak, saya kurang paham Pak, kalau yang Bapak ajarkan ini gini ya, Ada. terus siswa yang Saya datangin siswa tersebut. kemudian Pak, untuk penjelasan Bapak dalam menjalankan pembelajaran personal ini, ada nggak sih Pak Bapak menggunakan media pembelajaran khusus seperti pembelajaran visual, seperti PowerPoint, ataupun aplikasi lainnya? Saat ini karena materi kelas 1 ini tentang pengukuran itu belum ada. Tidak berfungsi. Kalau dari media cetak itu bagaimana? Kita menggunakan buku LKS. Dari model pembelajaran personal bagaimana tanggapan peserta Yang saya lihat cenderung aktif. Mereka itu suka, tapi gimana ya? Cara mikir mereka tuh ya karena kita nggak mengerti, siswanya nggak mengerti, kayak malas juga lah. Dan walaupun kita jelasin secara personal, itu ada beberapa siswa itu masih juga nggak paham. Kemudian Pak, dari model pembelajaran personal ini Pak, cara Bapak memberikan penilaian itu pada siswa bagaimana? Apalagi kan Pak sekarang ini kelas 10 sudah pakai kurikulum terbuka. Nah itu pembelajarannya jelas berbeda dengan ada kurikulum Iya. bagaimana Pak cara menilai dari berbagai kompetensi? Kalau itu saya nilai dari aktivitasnya, apakah dia aktif atau pasif. Kemudian Pak, yang selanjutnya dari seluruh pernyataan yang saya utarakan tadi Pak, Bapak merasa puas dengan model pembelajaran yang Bapak terapkan, khususnya pada model pembelajaran personal. Nah, cukup puas sih kan karena materi mereka pun juga nggak terlalu sulit. Dari model pembelajaran personal itu apakah Bapak menemukan yang problem saja? Soal itu lihat materinya. Kalau materinya gampang, kita bisa pakai itu. Kalau yang agak sulit, kita bisa merubah metode lain. Baik Pak, pertanyaan terakhir, apa evaluasi Bapak ini dalam model pembelajaran? Memperbaiki diri sendiri sih, cara kita mengajarnya,
siswanya nggak paham. Nah, kita ini sebagai guru ini, kita berpikir gimana sih cara kita supaya mereka paham. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Enggak. Jadi S-nya 8,5. Sekarang kita cari SN-nya. Kita lihat di sini. Berapa? Kita hitung garisnya. Caranya kita lihat garis yang sejajar sama garis lurus ini. Berarti di sini. Kita hitung. 10, 11, 12, 19. Terus cara selanjutnya kita S10 ditambah yang pertama kita nyari S-nya gitu itu berapa. Lihat tadi kan saya bilang tadi biar kita lebih mudah nambahinnya. Nah kan tadi Tengoklah M-nya si itu si Aki itu nah. Pokoknya kerja yo. Nah, mana? Yang itu. ini Bapak SO 15. Macam mana? Ngantuk. Ngantuk. Yuk. Demam. Saya melakukan observasi dan juga wawancara kepada terima kasih pada Bapak Admin dan Bapak Gurunya menerima kami sebagai peneliti untuk melakukan Bapak Admin. Selanjutnya saya akan melakukan akhir yaitu komentar ini saja mungkin dapat saya tambahkan saya dapatkan hasil dan pembelajaran terutama saya langsung klik aja ada yang lagi saya dengan Pak Adi, Pak. Oke, jadi kita tadi sudah melihat daripada tenaga pengajar yang telah menggunakan model pembelajaran secara personal ini. Artinya adalah di SMA Negeri 2 Muara Jambi, khususnya di kelas fase E2 yang saya lakukan observasi dan juga wawancara terhadap guru pengajarnya, itu sudah diterapkan dengan baik. Namun masih ada kekurangan, yaitu sikap daripada peserta didik ini mengalami
yang namanya sikap individualis yang sangat tinggi, dikarenakan tingkat kepercayaan diri mereka yang sangat tinggi juga. Hal ini menjadi bahan evaluasi daripada tenaga pengajar, dan juga saya sendiri nantinya akan terjun langsung ke lapangan, ke setiap kelas, dalam hal menerapkan dan juga menggunakan daripada model pembelajaran berbasis personal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya bicarakan dan juga jelaskan dalam video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.